Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program sarapan kita, yaitu makanan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Kita sedang di area persawahan dan kita juga dianjurkan sebisanya ngomong tentang tanaman. Tapi saya sendiri memang ingin bicara tentang tanaman. Saya ingin melanjutkan atau mengomentari atau menanggapi sarapan dari Ibu Putri minggu lalu atau 2 minggu lalu. Bagaimana dia merasakan sukacita yang beda waktu dia berhasil sabar memelihara tanaman dan mempertahankan hidup tanaman itu yang kelihatannya sudah mati. Yang katanya kalau batangnya sangat kering, saking keringnya disulut korek itu pasti menyala katanya. Dia berhasil tahan sabar berminggu-minggu, dia sebut berapa angkanya itu 1,5 bulan atau bagaimana, sampai akhirnya muncul tanda-tanda kehidupan itu dari tanaman yang tadinya kelihatannya sudah tidak ada harapan. Di situ dia merasakan sukacitanya itu berlipat-lipat daripada kalau dia buang tanaman itu dan beli yang baru. Walaupun beli tanaman baru tentu senang juga, tapi waktu berhasil mempertahankan kehidupan dari apa yang tampak sudah mati, ternyata dia itu masih bisa menghasilkan kebaikan kehidupan. Itu sukacitanya beda sekali dia rasakan. Hal itu saya mau sambung dari situ. Hal itu saya yakin sekali itu adalah bagian dari sukacita Tuhan yang diberikan, dikasih kepada saudari Putri untuk diincip-incipi. Inilah sukacita Tuhan yang menyayangkan orang-orang berdosa, yang menyayangkan orang-orang sakit, gitu. Saya dari dulu paham itu, juga saya sudah sedikit banyak merasakannya untuk hidup saya sendiri, karena saya juga merasa bahwa saya ini orang yang sakit, yang sekarat. Tetapi sungguh bersyukur bahwa Tuhan itu menyayangkan saya. Dia percaya akan ada kehidupan baru keluar dari saya, kehidupannya dia gitu loh. Kalau dia telaten, tapi memang Tuhan itu adalah pribadi yang paling telaten dan paling sabar. Kalau manusia saja bisa seperti itu, seperti Putri, dan Putri berbuat begitu, saya percaya ada dorongan Roh Kudus di dalamnya. Walaupun itu kelihatan hanya tanaman yang tidak penting, tapi di dalamnya ada pembelajaran. Kita bisa lebih mengenal hati Tuhan melalui hal-hal yang kita alami itu. Kalau manusia saja bisa seperti itu, apalagi Tuhan, karena sumber ketelatenan, sumber sukacita yang tulus seperti itu siapa kalau bukan Tuhan yang menciptakan kita? Kalau kita bisa merasakan itu seciprat gitu ya, sepercik atau apa, itu di sumbernya itu jauh berjuta-juta kali lipat atau bagaimana. Dan itu yang Tuhan sebenarnya ingin bagikan kepada kita. Karena itu dia bolak-balik bilang, supaya sukacitaku menjadi penuh di dalam, supaya sukacitamu di dalamku menjadi penuh. Ya, kalimatnya kira-kira seperti itu. Itu salah satunya adalah karena dia ingin mengajak kita untuk bersama-sama dengan dia menelateni orang-orang berdosa, menelateni orang-orang yang sakit. Dia adalah pencipta, dan kita tahu saudara, kita semua pernah lah memiliki sesuatu atau membuat sesuatu sampai jadi mungkin ya. Lalu sesudah jadi itu pasti ada rasa sayang yang lebih karena tangan kita yang membuatnya. Jangan itu dibuang gitu. Kalau orang yang tidak membuatnya mungkin lebih, oh ya bagus, tapi dia tidak, ya dia juga sayang membuang itu. Tapi yang paling sayang pasti yang menciptakan. Benar tidak? Apalagi Tuhan, dia itu menciptakan kita. Dia kalau kita itu berdosa sampai apa, sampai seberapa, dia tunggu, dia sabar, dia percaya bahwa satu kali dengan ketelatenan kesabarannya kita akan paham dan kita akan mulai merespon, dan kita akan menghasilkan kehidupan Tuhan dari respon-respon kita terhadap dia. Ini meneguhkan pengertian kita tentang satu ayat di dalam Yehezkiel pasal 33.
ayat 10 dan 11. Dan engkau anak manusia, ini Tuhan bilang sama Yehezkiel, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bahasa bebas saya, bahasa bebas kita sehari-hari, seolah-olah Tuhan bilang begini, aku ini tidak kesenengan lihat orang jahat itu mati. Aku tidak kesenengan. Yang aku seneng, yang aku nanti-nantikan adalah aku mau sabar, aku mencurahkan kesabaranku, pengharapanku, imanku, percayaku bahwa dia satu kali akan mau respon sama aku, dan dari situ dia akan berubah dan menghasilkan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dari Tuhan sendiri. Aku tidak kesenengan lihat orang jahat mati. Bedanya dengan kita, saudara ya. Kita kesenengan, seneng banget lihat orang jahat itu mati, kapok gitu. Tapi yang dari semua manusia yang paling sabar sekalipun, yang bisa menyayangkan orang-orang berdosa, Tuhan yang paling menyayangkan, waktu orang berdosa mati, waktu sudah maksudnya dia sudah ada teman mengajak dia untuk percaya Yesus, pokoknya ada teman-teman yang mewakili hati Tuhan untuk mengajak dia untuk mempengaruhi dia untuk bertobat, tapi orang itu tetap menolak sampai akhirnya setelah sudah habis waktunya, dia akhirnya membuat keputusan satu kali salah, dan itu mengakibatkan kematiannya dia. Sebenarnya Allah itu yang menciptakan dia itu menangis di dalam, dan dia menyayangkan sekali. Bukan Allah yang ada waktunya dia akan sebagai hakim yang mencurahkan sepenuh kemarahannya terhadap dosa dan orang-orang yang memang tidak mau dipisahkan dari dosa, dan semua akan binasa bersama-sama di neraka. Tetapi untuk saat-saat ini, salah kalau kita merasa bahwa Tuhan akan menghubung. Saya salah sedikit, aduh sudah tidak berkenan kepada Tuhan, lalu melihat orang yang jahat, lalu kita punya hati menghakimi, itu bukan mewakili hati Tuhan. Saudara, ini berlaku untuk baik kita sendiri. Mungkin saudara banyak yang merasa seperti saya dulu. Saya merasa tidak ada harapan bahwa saya ini bisa berubah. Hati saya itu keras sekali, dan saya tidak tahu lagi bagaimana dari kekerasan seperti itu bisa muncul sifat-sifat karakter Tuhan. Tetapi Tuhan ternyata kerjakan itu dengan ajaib, dan saya mulai merasakannya. Saya sudah beberapa lama ini dan saya merasakan pertumbuhan di dalamnya. Itu kalau ada saudara-saudara seperti saya, saudara jangan pernah putus asa, jangan pernah berpikir Tuhan itu sama seperti manusia-manusia yang pikirannya suka menghakimi. Dialah yang paling menyayangkan, karena dia bilang, aku tidak kesenangan, tidak ada kesenangan yang aku dapat dari melihat orang-orang jahat, orang-orang berdosa, orang-orang yang terpuruk itu makin hancur dan benar-benar akhirnya hancur. Tetapi yang aku senangi adalah aku menunggu, aku sabar, aku menanti, seolah-olah aku menanti barang berharga, orang-orang yang berharga yang akan bisa mengasihi aku, mencintai aku, dan bisa mempunyai hubungan pribadi dengan aku. Itu pertama, untuk mungkin saudara merasa seperti orang yang jahat berdosa, tetapi juga kita mungkin ada yang di posisi-posisi sebagai pemimpin secara resmi maupun tidak, misalnya orang tua memimpin anaknya. Kita melihat ada anak-anak buah kita itu orangnya suka menyakiti, memberontak, baik itu mungkin di pekerjaan kita sebagai pemilik toko, ada pegawai kita yang bandel dan suka sikap-sikapnya kurang tidak baik dan sebagainya. Saya juga belajar itu. Sebagai pimpinan mungkin gampang bagi kita untuk memecat. Kalau tidak menurut sama saya, ya sudah, selesai. Memang tidak senang di sini, silahkan pergi. Sangat mudah untuk begitu, dan memang enak, gampang selesai gitu. Tapi saya juga menyadari itu bukan hati Tuhan. Hati Tuhan adalah kita perlu belajar sabar seperti Tuhan, dan punya harapan bahwa Dia akan dibawa kepada pertobatan. Satu ayat yang terakhir untuk menegaskan hal itu, 2 Timotius pasal 2 ayat 24 dan 25. Sedangkan seorang hamba Tuhan, atau di sini adalah pemimpin,
sebenarnya semua orang ya, tapi khususnya orang-orang yang ini punya anak buah gitu ya, lebih dikhususkan seperti itu. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kepadanya kesempatan untuk mereka bertobat dan memimpin mereka sehingga mengenal kebenaran. Kita belajar tentang hati dan kesabaran Tuhan yang Dia sedikit berikan rasanya, incip-incipannya, rasanya di dalam hati seorang manusia yang belajar sabar untuk memelihara tanaman yang kelihatannya mati sampai muncul kehidupan lagi. Demikianlah kita perlu sabar terhadap diri sendiri seperti Tuhan sabar terhadap kita, dan percaya satu kali akan muncul hidup baru itu, dan juga sabar terhadap orang-orang di sekeliling kita yang kelihatannya keras dan kelihatannya tidak ada harapan. Tetap berharap seperti Tuhan mengajari para petani untuk bersabar. Demikian Tuhan mengajari kita untuk bersabar terhadap satu sama lain. Terima kasih, sekian, dan Tuhan memberkati.